Ganuti ki Tuhan raponahu, jalasai di pasu-pasuau, sai di togu au molo madabu, talu musu jala monangau, ai pargogo na sohatu dosan, debataku saleleng nai, magale honda medo tua kana bojok rohai. Shalom, Bapak Ibu, Saudara Jemaat yang terkasih. Hari ini kita kembali bertemu. Kita akan menjalani hari ini dengan sukacita. Tapi terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang membawa kami kepada kehidupan yang baru hari ini. Kami akan menjalani hari ini dengan sukacita. Kami akan merenungkan firman-Mu. Ajarlah kami di dalam Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini yang menyapa kita dari kitab Esra pasal 8 ayatnya yang ke-22. Berbunyi demikian. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Bapak Ibu Saudara, ujian iman tidak terjadi setelah kita berdoa. Bahkan ketika berdoa sekalipun iman kita sedang diuji. Dalam doa dan penyembahan seringkali kita mudah berkata tentang kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam doa kita berkata, aku percaya Tuhan. Namun ketika kita membuka mata, menghadapi kehidupan dan segala permasalahan, ketika hidup tidak berjalan seperti yang diharapkan dan didoakan, iman kita sungguh diuji. Esra sedang menghadapi situasi itu. Esra akan memimpin ribuan orang pulang kembali ke Yerusalem dari pembuangan Babel. Dia pulang untuk membangun kembali peribadahan Israel yang hancur. Mereka adalah rombongan yang besar, mulai dari anak kecil, para perempuan dan laki-laki dewasa. Selain itu mereka juga membawa beragam harta berharga, emas perak yang diberikan oleh penguasa Persia untuk dipakai di peribadahan di Bait Allah. Perjalanan mereka pun akan jauh, melewati berbagai ancaman bahaya, bahkan perampok. Esra bisa memilih untuk berjalan dengan kawalan pengamanan tentara dari tentara. Tetapi dia tidak memilih itu. Dia tidak meminta tentara untuk mengawal. Dia berkata bahwa dia malu memintanya. Dia telah berkata bahwa tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia. Itu yang dia imani dan pertaruhkan kepada bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah Esra akan menjalani sesuai dengan apa yang telah ia katakan tentang Allah? Apakah dia akan pegang omongannya di situasi yang berbahaya itu? Apakah dia tidak takut rampok yang membahayakan rombongannya? Disitulah integritas iman diuji. Disitulah dia harus memilih. Saudara, sangat mudah berbicara bahwa Tuhan itu baik ketika semuanya baik-baik saja. Sangat mudah berkata tentang pemeliharaan Tuhan ketika hidup sedang nyaman, tenang. Tetapi iman yang sejati terbukti ketika apa yang kita percaya harus menjadi keputusan yang kita ambil. Mengikut Tuhan itu selalu dimulai dari sebuah keputusan. Misalnya keputusan untuk tetap jujur ketika semua orang memilih jalan pintas di dalam kebohongan. Keputusan untuk di dalam kebenaran meski harus kehilangan kesempatan yang mungkin tidak akan datang dua kali.
keputusan untuk tetap mengampuni ketika hati sebenarnya marah dan ingin membalas. Bahkan keputusan untuk tetap setia ketika kita harus meninggalkan sesuatu yang tampaknya sangat menguntungkan. Lalu Ezra mengajak seluruh bangsa itu berpuasa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena orang yang sungguh percaya kepada Tuhan bukan menjadi pribadi yang nekat, tetapi menjadi pribadi yang lebih bergantung kepada Tuhan. Iman bukan percaya pada diri sendiri, tetapi sungguh bersandar kepada kuasa Tuhan. Saudara, mungkin hari ini kita tidak sedang menempuh padang gurun seperti Ezra, tetapi kita semua akan menghadapi keputusan-keputusan kecil yang menentukan arah hidup kita. Disinilah kita melihat Yesus. Ketika Yesus datang ke dunia, Ia juga berdiri di hadapan pilihan. Di padang gurun itu iblis menawarkan jalan yang lebih mudah. Tidak perlu salib, tidak perlu penderitaan. Ambil saja jalan yang cepat. Tetapi Yesus memilih taat kepada Bapa. Keputusan itu membawanya kepada kayu salib. Bagi dunia salib itu adalah jalan yang paling bodoh. Tetapi justru melalui keputusan Kristus untuk taat, keselamatan bagi kita terjadi. Hari ini kita bisa mengikut Tuhan bukan karena kita selalu kuat mengambil keputusan yang benar. Kita bisa mengikut Tuhan karena Kristus lebih dahulu mengambil keputusan yang benar dan taat sampai mati demi keselamatan kita. Maka setiap hari ketika kita memilih mengikuti Tuhan, kita bukan sedang membayar keselamatan, melainkan kita menjawab kasih Dia yang lebih dahulu memilih kita. Bapak Ibu, ingatlah, mengikut Tuhan bukanlah keputusan yang paling mudah. Mengikut Tuhan adalah keputusan yang paling benar. Dan keputusan yang paling benar selalu berada di tangan Allah yang paling setia. Amin, kita berdoa. Tuhan, hidup kami berada di dalam tangan-Mu. Bimbing kami, tuntun kami dengan Roh-Mu untuk memilih jalan yang Kau kehendaki. Memilih untuk menyenangkan hati Tuhan, mengikut Tuhan di dalam kekudusan, bahkan ketika kami harus bertentangan dengan dunia ini. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.